Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la ya'lamu rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة لصاحب الكتاب حضرة الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى صاحب الشرع إبراهيم البجري ثم حضرة الفاضل حبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال والحياة وهي لا تتعلق بالشيء. Kita akan membahas selanjutnya sifat hayat. Yang lalu sudah kita bahas sifat ilmu. Maka yang namanya hayat adalah sifat satu-satunya sifat ma'ani yang tidak ada ta'aluk. Sifat ma'ani yang tidak ada baginya kerja. Sifat ma'ani yang lainnya semuanya punya kerja. Wal hayatu Qauluhu wal hayatu hiya sifatun sifat wujudiyatun wujudiyah tusahihu yang layak iman untuk dan qauman yang berdiri bihi dengannya apa al-idrak sifat idrak artinya ayat sifat bersifat siapa man bisifat idrak dengan sifat idrak alati sifat ia yang ada alati rupanya itu ilmu wasamu wal basar wa mislu sifat idrak dan ada pun semisal sifat idrak itu ghairuha selain sifat idrak min sa'iri sifat dari semua sifat-sifat kal qudrah wa iradah wa hadza ta'rifu adapun pengertian ini itu yuhtamalu dimungkinkan an yakuna adanya pengertian tersebut itu lil hayatil qadimah faqat untuk hayat qadim faqat bahwa ada ta'rif yuhtamal ayat hayat qadimah itu al-munasib yang layak lil maqami untuk kedudukan yang sekarang wa yuhtamal dan dimungkinkan ayat guna adanya ta'rif ini itu likulin untuk setiap sesuatu minal hayati dari hayat al-qadimah wal hadisah wala yasihu dan tidak boleh adapun adanya ada ta'rif pengertian ini idul hayatul hadisah faqat ya'nahu karena ada ta'rif karena adanya ini pengertian untuk hayat hadisah faqat itu merujuk keluar dari maqami dari kedudukannya.
Kata musannif, kata sahibu syarah, hayat itu apa? Hayat itu adalah hiya sifatun. Hayat itu sifat. Wujudiyatun, sifat wujudiyah. Ini sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Sifat yang ada pada zatnya Allah. Berdiri pada zatnya Allah itu maksudnya andai kita dibukakan hijab untuk melihat Allah, maka kita akan bisa melihat sifat tersebut. Sifat yang berdiri pada zatnya. Maka sifat ini sifat yang bagaimana hayat itu? Sifat yang tusahihu liman qamat bihil idrok. Sifat yang baginya ada sifat-sifat idrok. Jadi orang zat yang disifati dengan sifat hayat adalah zat yang terdapat sifat-sifat idrok. Sifat idrok itu sifat yang punya ta'aluk gitu loh. Sifat yang punya kerja. Setiap sifat, setiap zat yang bersifat hayat pasti baginya terdapat sifat-sifat idrok gitu loh. Sifat idrok itu kayak apa? Kayak ilmu, melihat, mendengar. Maka zat yang bersifat hayat itu baginya terdapat sifat-sifat idrok. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengetahui. Kalau ada orang yang melihat, pasti orang itu hidup. Ada enggak orang mati ngelihat? Hah? Ada enggak orang mati mendengar? Hah? Ada orang mati tapi pinter, ada enggak? Kalau ente punya HP mau dipakai moto, kalau HP-nya mati bisa? Diapain dulu? Biar apa? Kalau sudah hidup baru bisa foto. Kalau mau nelpon, HP-nya harus hidup. Maka hidup itu adalah sifat liman qamat bihil idrok, adalah sifat yang bagi sifat itu terdapat sifat-sifat idrok. Sifat idrok yang lainnya kayak apa? Ya kayak kudrat, irodat, itu juga termasuk sifat-sifat idrok. Maka ta'rif ini ta'rif yang khusus bagi Allah, gitu maksudnya. Yang punya sifat hidup itu harus punya sifat idrok, maka sifat ini khusus bagi Allah. Ini sesuai dengan keadaan yang mau kita bicarakan, karena sifat ini adalah sifat yang wajib. Allah wajib bersifat hidup, maka wajib pula Allah bersifat sama, basar, kalam. Wajib Allah bersifat kudrat, irodat. Jadi karena sudah dibahas sifat kudrat, irodat, ilmu, maka berarti wajib pula Allah itu hayat gitu loh. Nggak mungkin ada sifat kudratnya, ada sifat irodatnya, ada sifat ilmunya tapi nggak hidup, itu nggak mungkin gitu. Jadi yang bersifat hidup pasti pula bersifat ilmu, sama, basar, dan sifat-sifat idrok yang lainnya.
Adapun sifat ini mau disifatkan kepada hawadis dan Allah, ya juga bisa saja. Tapi nggak bisa sifat ini dikhususkan, ta'rif ini dikhususkan bagi hawadis. Nggak bisa nih. Kenapa? Karena bagi hawadis itu bisa saja ada hidupnya, tapi nggak ada sifat idroknya, gitu. Jadi ta'rif ini nggak bisa khusus bagi yang hidup, bagi hawadis nggak bisa. Kalau hawadis mau diikut sertakan pada ta'rif ini boleh, tapi nggak bisa dikhususkan. Karena hawadis itu ada yang kita jumpai pada dirinya ada sifat hidup, tapi nggak ditemukan sifat-sifat idrok. Contohnya apa? Hidup tapi nggak ditemukan melihatnya, nggak ditemukan mendengarnya, nggak ditemukan ilmunya. Hah? Contohnya apa? Tidur, pingsan, hidup nggak? Mendengar nggak? Ada orang pingsan tapi pinter ada? Hah? Ini pingsan tapi pinter banget ada? Ada. Jadi hidup bisa saja disifatkan pada makhluk, tapi ta'rifnya nggak seperti ta'rif ini, gitu loh. Kalau ta'rif yang mentakrif hidup itu adalah bagi yang punya sifat-sifat idrok, maka ta'rif ini khusus bagi Allah atau bagi makhluk yang memang punya sifat idrok, gitu. Tapi kalau ini khusus bagi makhluk, hidupnya makhluk itu ya pasti baginya sifat idrok. Belum pasti. Karena ada makhluk yang memang diciptakan Allah dan dia hidup tapi nggak dijumpai sifat-sifat idroknya, gitu loh. Jadi kalau mau diomong hidup itu kalau bagi makhluk, kalau mau diomong itu syarat, gitu. Syarat adanya sifat-sifat idrok. Kalau mau ada sifat idroknya ya harus ada hidupnya. Tapi kalau hidup belum tentu bersifat idrok. Itu kalau mau dikhususkan bagi makhluk, gitu maksudnya. Jadi belum tentu orang yang hidup itu punya sifat idrok. Ini ta'rif ini ketika ditakrif hidup itu adalah liman qomat bihil idrok, adalah bagi siapa saja yang padanya terdapat sifat idrok, itu sifat takrif yang khusus bagi Allah. Atau kalaupun mau bagi makhluk, bagi hawadis bisa juga dimasukkan, tapi nggak bisa dikhususkan bagi hawadis. Karena kita bisa menjumpai ada hawadis yang ada sifat hidupnya tapi nggak ada sifat idroknya, gitu. Sifat idrok yang lain apa contohnya? Sifat idrok selain sama, basor, apa lagi? Apa? Makan. Ilmu, ya apalagi lainnya. Bisa ngerasain, bisa ngincipin sesuatu, bisa merasakan panas atau dingin. Itu sifat idrok tuh. Idrok itu sifat yang dengan sifat itu bisa ditemukan sesuatu, gitu loh. Sifat yang bisa dengan sifat itu menemukan sesuatu namanya sifat idrok. Kalau sifat yang enggak idrok kayak apa contohnya? Ganteng, itu enggak ada idroknya. Orang ganteng itu harus hidup,
Harus enggak? Ya mati aja boleh ganteng kok. Emang kalau orang mati gantengnya hilang? Enggak. Cantik itu bukan sifat idrok. Tapi kalau kayak merasakan, bisa mendengar, bisa mencium bau, sifat idrok tuh. Kalau ada orang tidur kamu kentutin, bangun enggak? Bangun? Enggak, lah ya enggak bisa nyium apa-apa namanya orang pingsan. Jadi enggak ada padanya sifat idrok juga bisa disebut hidup kalau bagi hawadis. Tapi ta'rif yang ini adalah khusus bagi yang punya sifat idrok. Jadi berkaitan gitu loh. Kalau ada sifat hayatnya ya pasti ada sifat idroknya. Tapi kalau ada sifat hayat nggak ada sifat idrok, itu bagi hawadis, bukan bagi yang mau ditakrif dalam makna ini. Terus ketahuilah annal hayata sesungguhnya hayat al hadisah itu baru bukan ruh. Walaisat maka bukan apa dia ayat hadisah itu dia ruh. Itqatu jadu karena terkadang ditemukan hayat di dunia tanpa ruh. Faqad khalaqa maka Allah menciptakan al hayata hidup fi kasirin banyak minal jamadati dari perkara yang keras, mukjizatan karena mukjizat atau karomah atau karomah itu tanpa ruh. Kasyajari seperti pohon alladzi pohon salama yang mengucapkan salam ala Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hasa dan kerikil alladzi kerikil sabbaha yang banyak tasbih di kaki di dalam tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus perlu diketahui lagi, hidupnya Allah itu hidup yang tidak dengan ruh gitu. Allah itu hidup tidak dengan ruh. Ini banyak nih yang orang-orang yang keliru begini. Dan ruh itu juga bukan yang menghidupkan. Allah hidupnya nggak butuh dengan ruh. Kenapa sih? Karena Allah nggak berkaitan sama sesuatu, nggak bergantung pada sesuatu. Terus hidup itu juga bukan sesuatu perkara yang menghidupkan, ruh itu juga bukan sesuatu perkara yang menghidupkan, gitu loh. Banyak orang ngomong, ini orang hidup ya karena ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, mati. Oh, nggak mesti, gitu loh. Allah itu bisa menghidupkan sesuatu tanpa ruh, gitu. Contohnya apa? Pohon hidup nggak? Ada ruhnya. Buktinya apa? Buktinya nggak ada ruhnya apa? Nggak teriak-teriak. Kalau jari kamu potong, kamu tancepin, hidup nggak? Nggak tumbuh nggak? Kalau pohon tumbuh, berarti pohon itu nggak butuh ruh gitu. Pohon kamu tancepin, kamu cangkok, potong, tunjuk, bisa banyak tuh tumbuh. Tapi kalau kamu bisa giginya copot, tanam gitu, menunjukkan untuk hidup dia nggak butuh dengan ruh, gitu loh. Jadi ada yang hidupnya bergandengan sama ruh, ada yang hidupnya tidak bergandengan dengan ruh. Tapi jangan dianggap ruh itu sesuatu yang menghidupkan, gitu. Contoh lain apa? Yang hidupnya tidak dengan ruh. Api hidup. HP.
Contoh lainnya batu yang berbicara mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong itu sifat apa? Idrok. Itu batunya idrok tuh. Hidup. Kan ada sifat hidupnya pasti kan? Buktinya apa? Ngomong sih, masa batu mati ngomong? Kalau ngomong melalui khobar berarti. khobar itu kita. Kalau sahabat Iya. iya. Qur'annya apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah setiap yang ada di muka bumi ini. Kalau kamu dibuka hijabnya nih, bisa lihat tasbihnya, benda-benda yang lain, ente bisa kabur. Udah nggak sempet dongeng ente nggak sempet ketawa ketiwi nggak ente. Ayo lihat gelas tasbih, ini tasbih, batu-batu tasbih. Tasbihnya bareng, loh, ini mau gimana nih? Mau dongeng gitu? Bisa dongeng kira-kira? Ente bisa dongeng gara-gara sepi, nggak ada suara, makanya bisa dongeng. Coba Allah perdengarkan tasbihnya ini semua, ini nggak bisa dongeng. Jadi pernah terjadi pada zaman Nabi mengambil batu dan ketika batunya dipegang Nabi, batunya bertasbih. Dipindah ke tangan sahabat, masih bertasbih. Tangan lainnya tambah kecil, tambah hilang suaranya gitu loh. Bukan nggak bertasbih, tapi suaranya nggak didengar. Kayak TV tuh, kamu kecilin pol, itu ada suaranya nggak? Ada. Masa nggak ada suaranya? Ada, cuman kamu nggak dengar suaranya gitu loh. Kayak ini batu-batu ini tasbih semua, cuman kamu nggak dengar. Volumenya bukan nggak ada suaranya, kamunya nggak denger gitu loh. Jadi bertasbih semuanya. Kalau bertasbih, bersuara, bicara, berarti pasti dia hidup. IC suaranya rusak. IC suaranya rusak. Lah, orang yang mati di kuburan ditanya, bisa nggak? Bisa nggak? Orang mati terus ditanyain sama malaikat di kuburan, bisa nggak? Ya nggak bisa, mau mati kok ditanyain. Berarti kalau ditanyain hidup atau mati? Hidup gitu. Jadi orang mati itu kelihatan di mata kamu doang mati gitu. Buktinya apa hidupnya? Lah wong ditanyain, masa malaikat gila? Ada orang mati ditanyain, "Man rabbukan?" Pasti malaikat nanya sama yang hidup. Bodoh kalau mati tanya. Jadi malaikat bertanya pada sesuatu yang hidup. Makanya kita percaya kepada pertanyaan malaikat maut, pertanyaannya apa? Malaikat munkar, nakir. Terus pertanyaannya apa? Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kenapa? Karena orang yang mati itu dia hanya mati di dunia, tapi hidup di alam barzah. Jadi di dunia kelihatannya mati nih, tapi di alam barzah dia hidup. Buktinya apa? Ditanya oleh malaikat, merasakan kenikmatan, merasakan azab gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah kalau mau menghidupkan sesuatu, Allah itu nggak butuh ruh. Dan juga ruh itu bukan sesuatu yang berasal dari dirinya Allah. Ini banyak salah lagi nih. Ruh itu adalah makhluk. Orang Yahudi pernah datang kepada Nabi tanya tentang ruh. Apa? Qurannya apa? Nah ya di Nabi diperintah jawab kuliruh
min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Yahudi datang ke Nabi nanya, ya Rasul, saya mau nanya, Muhammad, ruh itu apa? Ruh itu apa? Kira-kira yang ditanya Yahudi apanya? Mau nanya bentuknya atau nanya apa? Hah? Yahudi mau nanya apa? Manis, asam. Yahudi mau nanya ruh itu makhluk atau bukan, gitu maksudnya. Maka dijawab, kul, katakan sama mereka, aruh min amri robbi. Ruh itu adalah perkara yang diciptakan oleh Allah. Ruh itu bukan dari dirinya Allah. Kalau ruh itu dari dirinya Allah, dicopot, dikeluarin, nanti berarti bukan makhluk. Seperti pendapatnya banyak orang yang mengatakan kalau manusia mati, ruhnya kembali kepada Allah, nempel lagi pada, lu kira bisa bongkar pasang begitu, main copot-copot. Kan itu di Quran ngomong, wa nafakhtu fihi ruh, dan kutiupkan ruh kepadanya dari diriku. Ia bukan dari dirinya Allah keluar sesuatu. Kalau dari dirinya Allah keluar sesuatu, berarti Allah itu ada bagian-bagiannya dong. Lah ya, Allah itu berarti ada partikelnya, ada tersusun-susun, ada sesuatu yang bisa dipisahkan dari dirinya. Itu makhluk namanya kalau begitu. Maka mustahil ruh itu bagian dari dirinya Allah, tapi ruh itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, gitu. Lah kalau ruh itu menghidupkan, ruh itu ya bisa menghidupkan. Lah pertanyaannya nanti, ruhnya hidup apa mati? Hidup. Lah hidupnya ruh dengan apa? Ruh lagi. Enggak ada habis-habisnya kalau begitu. Nanti ada ruh hidup, dihidupkan pakai ruh lagi. Nah ruh lagi, kapan kelarnya? Jadi ruh itu bukan menghidupkan, bukan, gitu loh. Jadi ruh itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Utitum, tumnya kemana? Yahudi yang nanya itu, bukan manusia. Emang Nabi nggak ngerti ruh? Lah wong Nabi Allah aja ngerti, apalagi ruh nggak ngerti, gitu loh. Menghina banget sih. Manusia memang nggak ngerti tentang ruh. Nabi ngerti nggak? Nggak ngerti juga. Nabi Allah aja ngerti, ruh nggak ngerti, gimana sih? Utitum itu tumnya ke Yahudi, ente nggak ngerti, ini dikasih dikit begitu. Kalau Nabi yang ngerti loh, masa Nabi nggak ngerti ruh gimana? Oh Allah aja Nabi ngerti, dijelaskan sifatnya Allah, apalagi sifatnya ruh, gitu loh. Salah itu aja lah. Salah itu aja. Yahudi nih. Yahudi mau ngetes Nabi, maksudnya Nabi dites. Lo kira murid, Nabi guru dites. Ya, jadi jangan ikut pahamnya orang apalagi mengatakan ruh itu bukan makhluk. Nah, repot nih. Kalau ruh bukan makhluk apa? Holek bukan makhluk. Lah apa dong begitu? Lah iya, setengah makhluk setengah holek gitu. Ada tuh kiai-kiai mengatakan ruh itu bukan makhluk. Lah kalau bukan makhluk apa dong? Hati-hati, jangan ikut-ikut pendapatnya kiai yang mengatakan ruh bukan makhluk. Ruh min amri robbi. Ruh itu dari perkara Tuhanku, maknanya yang diciptakan oleh Tuhanku, oleh Allah, gitu loh. Bukan pecahannya Allah, bukan sempilannya. Tuhan nyempil-nyempil. Ya, ini
Jadi Allah itu hidupnya nggak pakai ruh, dan ruh itu bukan bagian dari dirinya Allah. Allah kalau mau menghidupkan juga nggak butuh ruh, karena Allah bisa menghidupkan sesuatu tanpa ruh. Hidup itu sifat apa sih kalau mau disebut? Hidup itu sifat aktif gitu loh. Kalau Allah mau menghidupkan, tinggal diaktifkan berarti udah hidup lah. Masa perlu ditempelin sesuatu? Dengan diaktifkan, dijadikan ngomong, berarti dihidupkan gitu loh. Lah hidup bisa dicabut nggak? Bisa nggak hidup dicabut dari manusia? Sifat hidup diambil dari manusia bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa, wong sifat kok diambil gimana? Bisanya diapain? Diganti. Sifat aktif diganti nggak aktif. Ketika nggak aktif berarti koid gitu. Kalau dijadikan aktif berarti hidup gitu loh. Lah hidupnya kita bergandengan sama ruh gitu loh. Hidup yang bergandengan sama ruh kayak hidup yang bergandengan sama listrik. Sama tuh. Kalau ada listriknya hidup, kalau ada baterainya hidup gitu. Ini kalau yang ahli elektronik nih, untuk tahu sebuah IC hidup atau enggak, caranya gimana? Ini IC-nya masih hidup atau ngetes apa? Ini apa namanya, kapasitor masih hidup nih, caranya gimana? Dilihat keaktifannya gitu loh. Kalau ada keaktifannya berarti hidup. Kalau nggak ada, kalau ini ketemu orang, ketemu hewan kok ngeledak baring doang, caranya tahu hidup gimana? Dilihat keaktifannya gitu loh. Kalau ada keaktifannya hidup gitu. Ada orang mati di fikih ada ya? Ada orang mati tapi kaalnya berdiri gitu. Itu hidup atau mati? Hah? Ada nggak? Yang hidup apanya? Hidupnya. Orangnya? Mati. Berarti ada keaktifannya. Jadi hidup itu sifat yang menunjukkan keaktifan gitu loh. Kalau ada keaktifannya berarti hidup. Pohon hidup enggak? Apa buktinya? Nah, aktif. Bisa berkembang, bisa berbuah, bisa. Kalau gerak diam itu hidup bukan? Kalau api hidup enggak? Api itu hidup enggak? Hah? Api hidup. Sifat idroknya apa? Hah? Sifat idroknya apa? Semua aja panas. Setrikaan panas. Ada apinya. Api itu hidup. Nyala, berkobar sama hidup ya beda dong. Nah, kalau api hidup gimana? Dimatikan. Apanya? Matikan Dipadamkan itu dihilangkan, bukan dimatikan itu dinonaktifkan, bukan. Kalau dimatikan itu
aktifkan. Kayak HP kamu matiin, kipas kamu matiin. Kalau api dihilangkan, bukan dimatikan. Bahasa yang salah, Indonesianya yang salah. Bahasa Indonesianya yang salah. Bisanya api itu dihilangkan, nggak bisa. Kalau dimatikan nggak bisa, mau nggak hidup gimana mau mematikannya gitu loh. Bisanya dia diadakan sama dihilangkan gitu loh. Sama kayak api itu kayak ruh. Ruh bisa dimatikan nggak? Bisa dihilangkan, dimatikan nggak bisa lah. Ruh matinya gimana? Orangnya, ruhnya. Ruh itu mati nggak? Ruh bisa mati? Ruh nggak bisa mati. Kenapa? Ruh nggak bisa mati. Siapa? Apa? Ruh. Ruh itu memang nggak bisa mati. Konsumtif. Iya. Jadi sejak diciptakan ruh itu hidup. Buktinya hidup apa? Di alam ruh dia ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Qalu bala. Ruh itu hidup tuh. Hidupnya ruh nggak dengan ruh lagi, gitu maksudnya. Ditaruh dalam diri manusia, hidup. Ketika diambil, hidup. Gitu. Ruh itu nggak ada matinya. Sampai nanti hari kiamat, sampai itu nggak ada matinya lagi ruh itu. Sejak dia diciptakan, gitu. Nggak ada beberapa perkara yang nanti ketika kiamat itu nggak dimatikan oleh Allah. Dengan kita, iya, kayak HP sama baterai deh. Motor itu hidup karena apa? Kalau nggak ada akinya, kalau nggak ada businya, jadi bensin apa busi? Tadi bensin, sekarang busi. Nah, manusia hidup karena apa? Roh. Kalau nggak ada jantungnya, jadi itu komponen gitu loh. Semuanya berkaitan gitu loh. Karena Allah. Ya, jadi jangan ikut-ikut kelompok yang mengatakan ruh itu bagian dari dirinya Allah gitu loh. Kalau nanti manusia mati, ruhnya kembali ke dirinya Allah, nggak ada. Nah, ruh kalau mati kemana? Ya diwadain, ditempatkan. Ruh itu jirim. Kalau bisa diambil dari manusia berarti dia jirim, benda, bisa dipindah-pindahkan. Kayak batu baterai deh, tempel, bisa diambil, pindahin. Terus akan ditempatkan di tempat tertentu nanti, gitu. Nah, ketika nanti kiamat dimasukkan kembali ke dirinya manusia. Allah bikinkan jasad yang baru, Allah masukkan kembali ruhnya. Hitung-hitungan gitu. Jadi ruh itu adalah makhluknya Allah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dan Allah bisa bikin hidup sesuatu tanpa dengan ruh. Terus kalau wahya ta'alaku riba tentang yanahu karena sesungguhnya karena sesungguhnya kau wahya ta'alaku itu karena ada al-aula yang terutama itu atfu qaulihi membuang ucapan yang musannaf bisyai'in atau ibdaluhu yang utama menggantinya lafal bisyai'in di amrin dengan lafal amr di anahu karena lafal syai' itu yuhimu memberi salah paham anaha sesungguhnya ayat itu tata'alaku berhubungan bil ma'dum dengan ma'dum al-mutabadir karena yang langsung dipahami dari syekh itu al-ma'na istilahi mana istilahinya wa huwa dan makna istilahina itu al-wujud
Wa ujiba dijawab bi anal murad yang dikehendaki bihi dengan syekh itu maknahu maknanya al-lughawi. Wa huwa adalah makna lughawinya itu mutlaqul amr. Mutlaknya perkara asyamil yang mencakup ilmu wujud wal ma'dum. Wa yuhtamal dan juga dimungkinkan ayyurada itu dikehendaki bihi dengan syekh itu al-makna istilahi wa huwa al-wujud. Wa yufhamu dan dipahami dari makna istilahi ada muta'alluqiyah tidak ada ta'alluqnya hayat bil ma'dum min babil aula dari babul aula min babil aula. Yang nanya ini ada-ada aja. La tata'alaku bisyai. Wujud itu tidak berta'aluk kepada bisyai, pada sesuatu. Kata sesuatu ini masih ada yang protes. Nah, sesuatu itu bisa dipahami pada perkara yang wujud. Berarti hidup itu tidak ngerjain sesuatu yang berkaitan sama wujud, tapi bisa ngerjain sesuatu yang Adam. Lah Adam mau ngerjain apa maksudnya? Mau ngerjain Adam? Maksudnya meniadakan sesuatu gitu. Lah maksudnya hidup itu berkaitan sama nggak adanya sesuatu. Lah yang nggak ada itu yang mau dikerjain apanya maksudnya? Hidup nggak ngerjain pada wujudnya sesuatu dan nggak ngerjain pada adamnya sesuatu. Itu apa namanya? Hidup itu nggak ngerjain apapun gitu loh. Nggak wujudnya, nggak adamnya, apapun nggak dikerjain sama hidup. Jadi hidup itu kerjanya apa? Hidup kerjanya apa? Hah? Hidup kerjanya apa? Hidup nggak ada kerjanya. Jadi kalau ente diomong sama orang tua, ente orang kok hidup nggak ngapa-ngapain? Emang hidup nggak ada ta'aluknya mak? Gitu lo jawab. Emang hidup itu nggak ada kerjaannya mak? Lah yang dimaksud bukan hidupnya. Idrok kamu itu sayang banget udah ada hidupnya. Sifat idroknya kok nggak digunakan gitu loh. Udah punya syarat kerja kok nggak dipakai gitu maksudnya. Bilangnya itu hidup kok nggak ngapa-ngapain. Emang hidup nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena hidup itu nggak punya keaktifan, nggak punya apa? Ta'aluk. Hidup itu adalah hanya sebagai syarat gitu loh. Kalau bagi kita nih, kalau ada hidupnya berarti bisa saja ada sifat idroknya gitu. Kalau ada sifat idroknya ya pasti ada sifat hidupnya, karena nggak mungkin ada sifat idrok tanpa ada sifat hidup. Ya, jadi ta'aluk bisyai atau ta'aluk bil amr ini sama saja, mau tidak berta'aluk kepada syai' atau enggak ta'aluk kepada perkara sama aja, mau diomong apa saja boleh. Yang dimaksud adalah tidak berta'aluk pada segala sesuatu, mau adanya ataupun tiadanya gitu. Ya, jadi ini hidup itu adalah sifat yang dengan adanya sifat hidup adanya sifat idrok. Ini ta'aluk pada Allah. Tapi kalau ta'aluknya pada kita, hidup itu hanya syarat. Kalau ada sifat hidup bisa saja ada sifat idrok. Artinya ketika kamu mau memperkerjakan sesuatu ya pasti dihidupkan dulu. Kayak mak kamu lah, mak kamu mau nyuruh kamunya tidur, diapain dulu? Siram air dulu biar bangun. Kalau sudah ada sifat idroknya baru bisa disuruh. Kalau biar ada hidupnya nggak usah dibangunin, wong kita sudah hidup itu. Tapi hidup nggak bisa disuruh kerja. Yang mau dipakai untuk kerja sifat idroknya. Maka
Dengan dia bangun ditemukan idroknya baru bisa disuruh beli gula. Oh ya mak, jalan deh. Jadi hidup adalah sifat yang tidak bertakluk kepada sesuatu apapun, baik wujudnya ataupun tiadanya. Kalau wujudnya aja nggak dita'aluki, apalagi adamnya gitu loh. Babil aula itu maknanya apalagi adamnya, yang nggak usah disebutin. Hidup tidak bertakluk kepada wujud dan adam, ya nggak perlu. Cukup hidup itu nggak bertakluk pada sesuatu. Kalau sesuatu yang ada itu nggak dita'aluki, apalagi sesuatu yang tiada gitu. Ya, jadi ini pembahasan tentang wajibnya Allah bersifat hidup. InsyaAllah kita sambung yang akan datang bicara lagi sifat yang berikutnya, yaitu wajibnya Allah bersifat sama dan basar. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna la ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Bismillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.